Di rumah sakit, Aulia memapah Kelvin dengan kondisi rambut hangus terbakar, kulit dahi melepuh, lengan dan kaki memerah agak kehitaman seperti bakaran sate, pakaian menempel menjadi satu dengan kulit. Dukun santet gagal, rencana pembunuhan bertindak, yang menyebabkan Edi Candrapurnama dan Muhammad Adi menemui ajalnya. Hai, it's me Sucindra Avella. Welcome back to my channel. Di sini aku bakal ngebahas kasus kriminal yang dialami oleh orang biasa yang berada di sekitar kita. Buat kalian yang menyukai kasus kriminal, jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupin lonceng notifikasi untuk dapetin video updatean terbaru. Bulan Juni tahun 2019, Aulia Kesuma atau kita panggil saja Aulia, seusai Hari Raya Idul Fitri mempunyai hutang dengan jumlah miliaran rupiah dengan pihak bank dan merasa kesulitan untuk mencicil hutangnya setiap bulan. Edi Candrapurnama yang merupakan suami dari Aulia atau kita panggil saja Pak Edi, kesehariannya hanya duduk-duduk saja di rumah. Selain itu, Pak Edi juga mempunyai seorang anak kandung, yaitu Adi, yang merupakan anak tiri dari Aulia. Setiap hari, Aulia selalu merasa jengkel terhadap Pak Edi dan selalu merasa akan segera disingkirkan oleh anak tirinya, yaitu Adi. Karena dalam situasi terlilit hutang miliaran rupiah dan perasaan ancaman dari anak tirinya, Aulia membujuk Pak Edi untuk menjual rumah yang ditempatinya. Apabila rumah sudah terjual, Aulia bisa dengan segera untuk melunasi hutang-hutangnya dengan jumlah miliaran, dan bahkan Aulia bisa mendapatkan sisa uang lebih dari penjualan rumah tersebut. Akan tetapi, Pak Edi menolak permintaan Aulia. Karena kesal dengan penolakan Pak Edi, Aulia segera menelpon Tini, yang merupakan mantan pembantu infal di rumahnya. Nah, pembantu infal itu adalah pembantu sementara yang biasanya bekerja 10 hari sebelum lebaran ataupun 10 hari sesudah lebaran. Selama menelpon Tini, Aulia menceritakan semua kendalanya, mulai dari hutang miliaran dan penolakan yang didapatkannya dari Pak Edi. Aulia meminta tolong dicarikan seorang dukun kepada Tini untuk menyantet Pak Edi sampai Pak Edi meninggal dunia. Mendengar hal itu, Tini menawarkan kepada Aulia bahwa suaminya, yaitu Rodi, dapat mencarikan seorang dukun. Tini langsung menyerahkan HP-nya ke Rodi agar Aulia bisa langsung berdiskusi dengan suaminya. Setelah Aulia dan Rodi berdiskusi, akhirnya Rodi menyetujui untuk mencarikan seorang dukun. Dalam bulan yang sama, Juni 2019, Aulia kembali menghubungi Rodi dan menanyakan apakah sudah mendapatkan dukun yang dia minta. Rodi menjawab kalau butuh ongkos, membeli kuda untuk ritual, dan membayar imbalan dukun dengan sejumlah uang sebanyak 45 juta rupiah. Mendengar kendala dari Rodi, Aulia langsung mengirimkan uang sejumlah 45 juta ke Rodi. Setelah menerima uang dari Aulia, Rodi ditemani oleh seorang temannya yaitu Alpat langsung berangkat dari Lampung ke Yogyakarta untuk mencari seorang dukun di daerah Parangtritis. Sedangkan Tini yang mengetahui hal tersebut memutuskan untuk tetap diam di rumah. Sesampainya di Yogyakarta, Rodi menemui dukun dan melakukan santetnya. Tetapi, Rodi mengabarkan kepada Aulia bahwa santetnya gagal. Karena santetnya gagal, Aulia sepakat dengan Rodi untuk merubah cara membunuh Pak Edi dengan cara menembak langsung. Rodi minta uang lagi ke Aulia dengan jumlah 25 juta rupiah untuk membeli peluru dan biaya operasional. Aulia langsung mentransfer uang sejumlah 25 juta ke rekeningnya Rodi. Beberapa hari setelah itu, Rodi menelpon Aulia dan mengatakan kalau susah buat nembak Pak Edi karena Pak Edi jarang keluar rumah. Jadi lebih baik daripada menembak Pak Edi, Rodi mencari dukun lain yang ada di Yogyakarta. Pada bulan Agustus, Rodi mendapatkan dukun baru. Mendengar hal itu, Aulia langsung berangkat dari Jakarta ke Yogyakarta dengan ditemani oleh Kelvin. Rodi, Alpat, Aulia, dan Kelvin bertemu di Transmart Yogyakarta dengan seorang dukun yang bernama Mbah Borobudur. Di sana mereka berlima membicarakan opsi untuk membunuh Pak Edi. Rodi dan Mbah Dukun membicarakan ada dua cara. Cara pertama, Pak Edi disantet, kemudian dibuat skenario perampokan dengan biaya operasional 50 juta. Sedangkan cara kedua, dengan cara dibakar dengan biaya operasional 25 juta. Aulia dan Kelvin memilih cara kedua, membunuh Pak Edi dengan cara dibakar. Setelah menemukan kesepakatan, Aulia dan Kelvin langsung balik lagi terbang ke Jakarta. Setelah beberapa hari kemudian, barulah Aulia transfer uang lagi ke Rodi sejumlah 25 juta untuk melancarkan rencana mereka yang sudah disepakati. Setelah mengirimkan uang tersebut, Aulia tidak pernah lagi mendapatkan kabar dari Rodi dan Rodi sulit buat dihubungi. Pantang menyerah, akhirnya Aulia menelpon kembali Teti dan menanyakan apakah ada kenalan dukun yang lain.
Teti mempunyai kenalan seorang dukun, yaitu adalah Mbah Mu, dan memberikan nomor teleponnya ke Aulia. Setelah mendapatkan nomor telepon Mbah Mu, Aulia langsung nelfon Mbah Mu. Saya tidak banyak cerita di handphone, saya minta Bapak untuk segera datang ke Jakarta. Nanti di Jakarta akan saya ceritakan semuanya. Mendengar hal itu, Mbah Mu setuju untuk langsung berangkat ke Jakarta, dan Aulia langsung mengirimkan sejumlah ongkos kepada Mbah Mu. Sesampainya Mbah Mu di Jakarta, Aulia langsung menjemput Mbah Mu, dan mereka langsung pergi ke apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Sampai di apartemen, Aulia langsung to the point untuk meminta Mbah Mu menyantet Pak Edi sampai meninggal dunia. Tapi Mbah Mu menjawab tidak sanggup atas perintahnya Aulia. Karena Mbah Mu gak sanggup untuk nyantet Pak Edi, Aulia nyuruh Mbah Mu untuk nyari orang buat ngebantuin Rodi ngebunuh Pak Edi dan Adi dengan imbalan sebesar 100 juta rupiah. Di saat itu juga, Aulia langsung menjelaskan rencananya dengan cara memberikan obat tidur sebelumnya kepada Pak Edi dan Adi. Kemudian setelah tertidur, mereka akan dibekap menggunakan handuk atau plastik hingga meninggal dunia. Kemudian mayat akan dibakar oleh Rodi dengan disaksikan Alpat dan 2 orang kenalan Mbah Mu. Jadi dibuat seolah-olah kalau Pak Edi dan Edi meninggal karena kebakaran. Akhirnya permintaan Aulia tersebut disanggupi oleh Pak Mu. Aulia langsung nelpon Rodi dan ngabarin kalau bakalan ada 2 orang yang bakal ngebantuin Rodi dan Alpat untuk ngebunuh Pak Edi dan Adi. Dan sampai di Jakarta nanti, Rodi sudah disediakan penginapan Oyo. Setelah menghubungi Rodi, Aulia juga langsung menghubungi Tini dan menyuruh Tini untuk langsung datang ke Jakarta dan memberikan ongkos sebesar 1 juta rupiah. Tini langsung berangkat dari Lampung ke Jakarta, sedangkan Rodi dan Alpat berangkat dari Yogyakarta ke Jakarta. Tini, Rodi, dan Alpat mereka bertiga nanti akan bertemu di penginapan Oyo yang sudah disediakan Aulia sesuai arahan. Sementara Mbah Mu langsung menelpon 2 orang, yaitu Agus dan Sugeng yang berada di Lampung untuk segera datang ke Jakarta karena ada pekerjaan untuk membunuh orang dengan imbalan sebesar 100 juta rupiah. Mendengar hal itu, Agung dan Sugeng langsung berangkat ke Jakarta. Pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, Aulia mengantarkan anaknya dan baby sister ke lobi apartemen Kalibata City. Dalam perjalanannya, Aulia mampir ke apotik untuk membeli obat tidur bermerek Valdres dengan dosis 25 mg sebanyak 30 butir, 8 pasang sarung tangan karet berwarna putih, dan 2 botol alkohol 70%. Setelah mengantarkan anaknya dan baby sister ke lobi apartemen, Aulia pergi lagi untuk membeli 1 set ulakan kayu dan tali sumbu sebanyak 4 helai. Setelah semuanya sudah lengkap, Aulia pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Aulia langsung ngehalusin semua obat tidur yang dibelinya tadi menggunakan ulekan kayu. Setelah halus, Aulia memasukkannya ke dalam 2 bungkus kertas dan menyimpannya di kamar anaknya. Sedangkan tali sumbu disimpan di dalam lemari kamar Aulia dan Pak Edi. Setelah semuanya beres, Aulia langsung pergi lagi ke penginapan Oyo untuk menemui Tini, Rodi, dan Alpat. Aulia langsung menanyakan kesiapan mereka dalam rencana pembunuhan. Akan tetapi, Rodi keberatan dengan rencana Aulia. Rodi khawatir pada saat melakukan pembakaran tidak sempat untuk melarikan diri dan malah ikut kebakar. Aulia dengan mantap menjawab kekhawatiran Rodi dengan sudah menyiapkan 2 orang untuk membantu Rodi. Aulia juga sudah menyiapkan 1 apartemen di Tower Hebras untuk Tini selama proses pembunuhan. Akhirnya mereka semua sepakat dan langsung berangkat ke apartemen Kalibata City untuk menjemput Mbah Mu dan mengambil kunci apartemen Tower untuk diserahkan ke Tini. Setelah menjemput Pak Mu, mereka semua langsung berangkat ke warung di daerah dekat Taman Makam Pahlawan untuk menjemput Agus dan Sugeng yang baru sampai dari Lampung. Mbah Mu langsung mengenalkan Agus dan Sugeng ke Aulia. Tak lama kemudian, Mbah Mu pamit dan langsung pergi menggunakan mobil travel. Sedangkan Agus dan Sugeng langsung masuk ke mobil dan bergabung dengan Aulia dan yang lainnya. Saat semuanya sudah berkumpul, Aulia dan yang lainnya langsung berangkat ke penginapan Oyo untuk menemui Tini dan menyerahkan kunci apartemennya. Di area parkiran Oyo, Aulia kembali membahas rencana pembunuhan. Akan tetapi, rencana pembunuhan tersebut belum matang dan akhirnya mereka balik lagi ke apartemen Kalibata City untuk membicarakan rencana pembunuhan tersebut. Dalam perjalanan menuju apartemen, Aulia mampir ke Indomaret untuk membeli 5 pasang kaos kaki dan 4 pasang sendal jepit. Kaos kaki dan sendal jepit digunakan untuk menghilangkan jejak sidik jari kaki pada saat proses pembunuhan. Kemudian Aulia juga mampir ke toko kelontong untuk membeli obat nyamuk dengan merek Baygon dan Ginkgo. Selain membeli obat nyamuk, Aulia juga membeli 2 pak korek api kayu dan 1 korek api gas. Setelah semuanya terbeli, Aulia dan yang lain melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan, Agus dan Sugeng protes ke Aulia kalau hanya mendapatkan imbalan sebesar 100 juta rupiah. Agus dan Sugeng bersedia untuk melakukan pembunuhan apabila dibayar dengan sejumlah uang 200 juta. Aulia sepakat dan menerima permintaan Agus dan Sugeng.
Sesampainya di apartemen, mereka langsung membicarakan rencana pembunuhan dan pembagian tugasnya. Sekitar jam setengah 7 malam, Aulia mengambil beberapa botol minuman jus dan 1 botol minuman keras yang berisi setengah di kamarnya Kelvin. Kemudian Aulia menjemput anaknya dan babysitter di lobi apartemen bersama-sama dengan Agus Sugeng, Rodi, dan Alpat untuk bersama-sama langsung menuju balik ke rumahnya Aulia. Dalam perjalanan, tiba-tiba Alpat kejang-kejang dan meminta untuk diturunkan dari mobil. Aulia nurunin Alpat di penginapan Oyo yang masih ada Tini. Setelah menurunkan Alpat dan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Tini menelpon Rodi dan mengatakan bahwa Alpat masih kejang-kejang dan menyuruh Rodi untuk balik mengurus Alpat. Akhirnya Rodi turun dari mobil dan berpesan ke Agus dan Sugeng untuk tetap melanjutkan rencana pembunuhan. Gak lama kemudian akhirnya Alpat sadar. Rodi, Alpat, dan Tini langsung bergegas dan balik ke Lampung menggunakan angkutan umum. Sesampainya di rumah, Aulia langsung mengarahkan Agus dan Sugeng masuk ke rumah melalui pintu bagasi, sedangkan Aulia, anaknya, dan babysitter masuk melalui pintu depan. Setelah masuk melalui pintu depan, Aulia bertemu dengan Pak Edi, dan Pak Edi langsung mencium pipi dan kening putri kecilnya. Setelah itu, putri kecilnya dan babysitter pergi masuk kamar. Tak lama kemudian, Kelvin datang dan Aulia langsung ngebukain pintu halaman. Kelvin langsung menuju ke lantai 2 untuk menemui Agus dan Sugeng. Sedangkan Aulia setelah membukakan pintu, langsung menyiapkan 2 gelas jus dan mencampurkan obat tidur ke dalamnya. Setelah minuman siap, Aulia langsung mengantarkan minuman tersebut ke Pak Edi dan Pak Edi langsung meminumnya tanpa rasa curiga. Pak Edi selesai minum dan Aulia langsung mengambil gelasnya dan mencucinya untuk menghilangkan jejak. Setelah meminum jus, Pak Edi juga belum tertidur. Karena belum juga tidur, Aulia melakukan hubungan badan dengan Pak Edi biar Pak Edi cepat lelah dan tertidur. Tetapi setelah hubungan badan, Pak Edi juga belum tidur dan malah berbincang-bincang serta menonton TV. Karena lama nungguin Pak Edi yang belum juga tidur, Agus dan Sugeng ngajak Kelvin buat keluar rumah untuk menemui Mbah Mum. Aulia khawatir kalau Agus dan Sugeng pergi, mereka nggak bakalan balik lagi. Akhirnya Aulia menawarkan kembali untuk menaikkan imbalannya sebesar 500 juta ke Sugeng dan Agus agar kembali lagi ke rumah. Tak lama kemudian Pak Edi muntah-muntah dan tertidur di lantai kamar. Tiba-tiba Adi pulang ke rumah dan langsung meminum jus yang sudah disediakan untuknya. Tetapi Adi hanya meminum jus itu sedikit dan langsung pergi ke kamarnya yang ada di lantai 2. Mengetahui hal itu, Aulia langsung menyiapkan minuman keras di gelas putih dan hijau dan mencampurkan obat tidur di gelas berwarna hijau. Aulia langsung nelfon Kelvin dan ngabarin kalau Pak Edi sudah tidur dan Adi sudah sampai di rumah. Aulia juga ngasih tahu kalau minuman keras sudah disediain dan dititipkan ke pembantu rumahnya. Sesampainya di rumah, Kelvin langsung pergi menemui Adi yang lagi dengerin musik sambil memberikan gelas berwarna hijau yang berisi minuman keras. Aulia langsung menemui Agus dan Sugeng dan mereka sepakat untuk membunuh Pak Edi bertiga. Sedangkan Kelvin akan mengalihkan perhatian Adi dengan mengobrol dan mengawasi keadaan sekitar. Sekitar jam setengah 12 malam, Aulia masuk ke kamar Pak Edi, mematikan lampu dengan disusuli Agus dan Sugeng. Aulia langsung dengan sekuat tenaga membekap dan menduduki wajah Pak Edi menggunakan handuk yang sudah dibasahi dengan alkohol 70%. Seketika Pak Edi terbangun dan langsung melawan dengan mencakar bahu kiri Aulia. Agus langsung menahan tangan Pak Edi dan memelintirnya. Sedangkan Sugeng dengan sekuat tenaga berkali-kali memukul dan mencekik Pak Edi. Agus juga berkali-kali menginjak leher dan dada Pak Edi hingga Pak Edi meninggal dunia. Akhirnya Pak Edi tidak sadarkan diri dan Sugeng langsung memeriksa denyut nadi Pak Edi dan memastikan Pak Edi sudah meninggal dunia. Setelah memastikan Pak Edi sudah tidak bernyawa lagi, Aulia langsung melepaskan bekapan handuk dan langsung mengambil sumbu serta kain dan memberikannya kepada Sugeng dan Agus. Selanjutnya Sugeng mengikat mayat Pak Edi. Setelah selesai, Aulia, Agus, dan Sugeng lanjut naik ke lantai 2. Sekitar jam setengah 5 subuh, Aulia nelfon Kelvin dan nanyain Adi, tapi ternyata Adi belum juga tidur. Karena terlalu lama, Aulia memberitahu Kelvin untuk membekap Adi bersamaan saat Aulia, Agus, dan Sugeng masuk ke kamarnya Adi. Gak lama kemudian, mereka bertiga langsung masuk ke kamar Kelvin. Agus langsung memberikan handuk yang sudah dibasahi alkohol 70% ke Kelvin dan Kelvin langsung membekap Adi. Wajah Adi dibekap dengan sekuat tenaga dengan posisi Adi berbaring di kasur. Aulia langsung mendudukin kaki Adi dan mengikatnya dengan tali sumbu. Sugeng mencekik leher Adi dan Agus berusaha untuk mengikat tangannya Adi. Setelah tangan Adi terikat ke belakang, Sugeng langsung menginjak leher, tulang rusuk, dan dada Adi hingga Adi meninggal dunia. Setelah memastikan Adi meninggal dunia, Sugeng langsung membawa mayat Adi ke tempat mayat Pak Edi. Sedangkan Aulia langsung membersihkan darah-darah yang ada di kamar Adi menggunakan
air sabun, dan kain lap. Mayat Pak Edi dan Adi dibungkus menggunakan spray dan bed cover yang kemudian direkatkan dengan lakban warna hitam. Jam setengah 6 pagi, Kelvin, Agus, dan Sugeng langsung mengambil bensin yang ada di sepeda motor menggunakan selang dan botol air mineral. Mereka langsung nyiramin bensin dan menyiapkan alat bakaran obat nyamuk di kamar Pak Edi, kamar Adi, dan di garasi. Kelvin dan Sugeng langsung menggotong mayat Pak Edi dan Adi dan meletakkannya di dalam mobil Kalya di bagian belakang dengan kondisi mobil tangki bensin yang sudah dilubangi. Jam setengah 11 siang, Aulia, anaknya, babysitter, Kelvin, Agus, Sugeng, dan pembantunya langsung pergi meninggalkan rumah menggunakan mobil lainnya. Sebelum pergi, Agus dan Sugeng sudah membakar obat nyamuk yang sudah dirangkai supaya ketika api dari obat nyamuk bertemu dengan korek api, akan timbul percikan api yang akan mengenai kain yang sudah disiram bensin. Dalam perjalanan pergi dari rumah, Agus, Sugeng, dan pembantunya diturunkan di jalan. Agus dan Sugeng bertemu dengan Pahmu dan segera untuk kembali ke Lampung. Aulia langsung memberikan uang imbalan sebesar 10 juta kepada Agus dan Sugeng, dengan sisa uang akan disusul di kemudian hari. Selanjutnya, Aulia, anaknya, dan babysitter langsung pergi ke apartemen Kalibata City untuk istirahat. Pada jam 7 malam, tetangga Aulia nelfon Aulia dan ngasih tahu kalau rumah Aulia kebakar. Mengira rencananya berhasil, Aulia langsung berangkat ke rumah dan ngecek garasinya. Ternyata mayat Pak Edi dan Adi tidak ikut terbakar. Aulia merasa kecewa dan panik, akhirnya Aulia balik lagi ke apartemen Kalibata City untuk istirahat. Keesokan harinya jam setengah 6 subuh, Aulia dan Kelvin langsung pergi membeli 8 botol bensin dan sarung tangan. Setelah membeli bensin dan sarung tangan, Aulia dan Kelvin langsung balik ke rumah yang sudah terbakar. Kelvin langsung menggotong mayat Pak Edi dan Adi dan memasukkannya ke dalam mobilnya. Sedangkan Aulia memisahkan diri dari Kelvin dan menaiki mobil satunya lagi seorang diri. Aulia dan Kelvin langsung pergi ke daerah Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya Aulia sudah merencanakan dan memikirkannya. Aulia tahu kalau Kabupaten Sukabumi banyak jurang dan keadaannya sepi. Jadi daerah tersebut cocok untuk buang dan bakar mayat. Sekitar jam setengah 11 siang di lahan kosong di pinggir jalan raya yang curam dan berjurang, Kelvin memberhentikan mobilnya. Disusul Aulia yang juga ikut memberhentikan mobil yang dibawanya. Kelvin langsung menyiram bensin di dalam mobil dan menyulut api menggunakan korek api kayu. Sedangkan Aulia berada tetap di dalam mobilnya dan mengawasi keadaan sekitar. Pada saat menyulut api, sebagian tubuh Kelvin juga ikut terbakar. Kelvin langsung keluar dari dalam mobil dan langsung masuk ke mobil Aulia. Mereka langsung pergi ke rumah sakit Jakarta untuk segera berobat. Akhir yang tragis. Hasil visum mayat Pak Edi dan Adi menyatakan seluruh tubuh hangus terbakar seperti arang dan sebagian anggota gerak hilang. Dengan sebab mati dapat diakibatkan keracunan obat. Pada persidangan bulan Desember tahun 2020 menyatakan bahwa Aulia Kesuma dan Giovanni Kelvin Octavianus Robert secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, dipidana dengan pidana mati sesuai dengan pasal 340 KUHP. Jangan lupa komentar di video ini, dan aku bakalan tunggu requestan kalian untuk kasus apa lagi yang bakalan seru kita bahas di next video selanjutnya. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye!